Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita melihat lukisan Yesus yang berdiri di depan pintu? Pada umumnya lukisan ini sering diartikan sebagai sebuah berita keselamatan yang menantikan respons dari kita untuk membiarkan Yesus masuk menguasai hidup kita. Mungkin banyak di antara kita telah membuka pintu hati kita untuknya. Kita mengalami sukacita yang luar biasa atas kehadirannya, menjalani keseharian dengan semangat seperti jemaat di Efesus yang menggebu-gebu karena kasih mula-mula pada Kristus. Ingatkah kita akan saat-saat indah itu? Ataukah semuanya hanya tinggal kenangan indah? Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang terjadi pada jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Jemaat yang merasa diri tidak kekurangan kerohanian, namun dicela oleh Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17. Maka Tuhan memerintahkan jemaat Laodikia untuk kaya dalam firman-Nya, serta meminta pencerahan Roh Kudus untuk melihat dan mengevaluasi hidup kerohanian mereka, sehingga mereka dapat melihat dengan kacamata Tuhan, bukan dengan penilaian diri sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Ia berharap pintu terbuka dan mendapati kembali kebersamaan yang telah lama hilang. Seringkali kita hanya membuka pintu pertama baginya untuk keselamatan kita, tetapi selanjutnya kita kehilangan kebersamaan dengannya. Dan tanpa disadari, Kristus kembali terdepak di depan rumah kita dengan terus ia mengetuk pintu hati kita yang tidak pernah kita hiraukan karena kesibukan aktivitas rohani. Kita tidak menyadari bahwa kita melarat akan kehadirannya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang pernah berkata kepada temannya, saya lihat engkau begitu luar biasa ketika melayani di gereja, tetapi saya tidak pernah melihat engkau membaca Alkitab dan berdoa dalam keseharian hidupmu. Bahkan untuk tidur pun kau sering lupa berdoa. Hal ini dilihatnya ketika mereka tinggal bersama dalam sebuah kamar sewaan. Bagaimana dengan kita? Pernyataan ini juga mengingatkan kita dan menjadi sebuah jalan bagi Tuhan untuk menegaskan kerinduan hatinya yang ingin tetap tinggal dalam kebersamaan dengan kita. Marilah kita kembali mengintrospeksi diri di hadapannya dan memulai kesibukan rohani kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kasih mula-mula itu masih ada di dalam hidupku, sehingga kerohanianku tidak suam-suam kuku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.